Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pengujian hipotesis tentang varians. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Khairatus Saada, NIM 19051214053, dan teman saya Siti Nurkolisa, NIM 19051214033, dan Pramuditya Aji Gumelar, NIM 19051214043, dari Prodi S1 Sistem Informasi 2019A. Untuk yang pertama, akan dijelaskan oleh teman saya, Siti Nurkolisa, silahkan. Baik, jadi untuk uji hipotesis varians. Pengujian hipotesis mengenai variansi populasi atau simpangan baku, artinya kita akan menguji hipotesis mengenai keseragaman suatu populasi, ataupun membandingkan keseragaman suatu populasi dengan populasi lainnya. Nah, statistik yang cocok digunakan adalah statistik chi-square dan juga statistik F. Next. Untuk hipotesis. Nah, di sini ada hipotesis tipe A, tipe B, dan juga tipe C. Untuk perbedaan hipotesis rata-rata dengan hipotesis uji varians, yaitu terdapat pada simbolnya. Untuk hipotesis rata-rata menggunakan mu kuadrat, sedangkan untuk hipotesis uji varians menggunakan sigma kuadrat. Kemudian untuk tandanya tetap sama dan juga aturan penyelesaiannya juga sama. Next. Jadi untuk pengujian hipotesis untuk varians itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada chi-square statistik yang digunakan untuk ketika kita ingin menguji keseragaman suatu populasi. Sedangkan untuk yang statistik F digunakan ketika kita ingin menguji keseragaman suatu populasi dengan populasi lainnya. Yang artinya ada jumlahnya dua populasi. Next. Nah, untuk statistik uji ada dua. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di sini rumusnya untuk yang chi-square, x kuadrat sama dengan n-1 s kuadrat per alpha kuadrat. Kemudian untuk yang statistik F sama dengan S1 kuadrat per S2 kuadrat. Di mana X2 kuadrat sama dengan variabel standardized chi-square dan N sama dengan jumlah sampel. Kemudian untuk S kuadrat sama dengan varian sampel. Kemudian untuk alpha kuadrat sama dengan varians yang dihipotesiskan. Lalu untuk S1 kuadrat sama dengan variansi populasi 1 dengan N1-1 sama dengan pembilang derajat kebebasan. Untuk S2 kuadrat sama dengan variansi populasi 2 dengan N2-1 sama dengan penyebut derajat kebebasan. Nah, ini merupakan contoh dari tabel chi-square. Next. Selanjutnya, cara membaca tabel chi-square. Di sini kita misalkan yang pertama ada hipotesis tutel dengan n-nya sama dengan 10 dan alfanya sama dengan 5%. Maka sesuai dengan tabel yang tadi rumusnya yaitu x kuadrat alfa per 2. Kenapa per 2? Karena di sini hipotesisnya tutel. Kemudian untuk derajat kebebasannya n-1. Selanjutnya, untuk alfanya sama dengan 5%. 5 dibagi 2 sama dengan 2,5% atau 0,025. Kemudian untuk n-nya sama dengan 10, min 1 sama dengan 9. Lalu kita cari di sini untuk 0,025 terlebih dahulu yang bagian atas. Kemudian untuk yang samping bawah, kita cari 9. Lalu kita cari titik temunya. Nah, di sini ditemukan angkanya yaitu 19,0228. Selanjutnya untuk hipotesis yang kedua yaitu hipotesis one tile dengan n-nya sama dengan 10 dan alfanya sama dengan 1%. Maka rumusnya yaitu x kuadrat alfa, karena ini hanya one tile jadi alfanya tetap alfa. Kemudian untuk derajat kebebasannya yaitu n-1. Jadi di sini alfanya tetap 0,01 dengan n-nya 20 dikurangi 1 sama dengan 19. Lalu kita cari dulu yang 0,01 bagian atas. Kemudian untuk yang 19 kita cari bagian samping bawah. Lalu kita cari titik temunya. Dan ditemukan angkanya yaitu 36,1909.
Selanjutnya untuk cara membaca tabel statistik F. Nah, di sini yang bagian atas merupakan V1 dan yang bagian samping bawah, samping kiri itu V2. Jadi kita mencarinya dari V2 kemudian ke V1. Next. Selanjutnya kita cara membaca tabel statistik F. Di sini permisalannya ada hipotesis tutel, N1 sama dengan 5, N2 sama dengan 10, dan alfa sama dengan 10%. Maka rumusnya yaitu alfa per 2 karena tutel menggunakan per 2, kemudian derajat kebebasannya yaitu N1 min 1, N2 min 1. Jadi di sini alfanya 10% per 2 sama dengan 0,05, dan N1-nya 5 dikurangi 1 sama dengan 4, kemudian N2-nya 10 dikurangi 1 sama dengan 9. Lalu kita cari dulu yang V1 atau bagian atas, ini 4, kemudian yang bagian bawah itu 9. Lalu kita cari titik temunya. Dan ketemu nilainya 3,63. Nah, di sini F-nya F-nya 0,05, itu artinya alfanya sama dengan 5%. Jadi ini merupakan tabel 5%. Nah, untuk yang statistik F ini ada beberapa tabel. Jadi untuk yang alfa 5% memiliki tabel sendiri, kemudian untuk yang alfa 1% memiliki tabel sendiri. Next. Selanjutnya untuk contoh studi kasus yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya Pramuditya Aji Gumelar. Silakan. Baik, untuk contoh studi kasus yang pertama, sebuah meriam harus memiliki ketepatan menembak dengan variasi yang minimum. Variasi yang minimum itu menunjukkan hipotesis bahwa sigma kuadrat lebih besar dari sigma 0 kuadrat. Lalu spesifikasi dari pabrik senjata menyebutkan bahwa standar deviasi dari ketepatan menembak meriam jenis tersebut maksimum adalah 4 meter. Standar deviasi sini berarti sigma 0-nya adalah 4, dan sigma 0 kuadrat berarti 4 kuadrat sama dengan 16. Lalu untuk menguji hal tersebut diambil sampel sebanyak 16, sampel berarti N-nya 16, dan diperoleh hasil S kuadrat 24. Lalu ujilah standar deviasi dari spesifikasi tersebut menggunakan alfa sama dengan 0,05. Pertama yang kita tetapkan adalah hipotesisnya. Tadi sudah menetapkan ya bahwa sigma kuadratnya itu lebih besar dari 16. Dan itu sebagai H1-nya. Dan untuk H0-nya sigma kuadrat lebih kecil sama dengan dari 16. Nah, 0-nya ini berarti tidak memiliki variansi minimum, sedangkan H1-nya yang sigma kuadrat lebih besar dari 16 itu memiliki variansi yang minimum. Lalu langkah selanjutnya adalah menentukan level signifikasi atau alfanya. Tadi 0,05 diketahui atau 5%. Lalu kita tentukan statistik uji. Karena dia hanya satu populasi, jadi kita akan menggunakan rumus chi-square, yaitu N-1 S kuadrat per sigma kuadrat, N-nya 16, dan 1, S-nya tadi S kuadratnya 24, dan sigma kuadratnya 16. Hasilnya 22,5 untuk chi-square-nya. Lalu kita tentukan daerah kritis. Yang dicari adalah chi-square dari 0,05, itu dari alfanya tadi, dan derajat kebebasannya 15 dari N-1, 16-1. Lalu kita cari nilai kritisnya. Dari tabel chi-square tadi diketahui ya, alfanya tadi 0,05 dan derajat kebebasannya 15, dan titik temunya ada di angka 24,9958. Nah, dari gambar ini kita lihat chi-square kuadrat ini adalah 24,9958 ini. Titik ini ada 24,9958. Jika di daerah ini itu akan ditolak H0-nya. Daerah ini tuh lebih dari 24,9958. Kalau daerah sini itu berarti lebih kecil dari angka 24,9958, H0-nya tidak akan ditolak. Nah, karena tadi chi-square-nya di uji statistik tadi kita hitung 22,5, berarti itu ada di daerah sini atau kurang dari 24,998. Jadi
H0 itu tidak dapat ditolak. Jadi untuk kesimpulan dari studi kasus ini adalah spesifikasi meriam tidak memiliki variansi minimum untuk ketepatan menembak meriam. Lalu selanjutnya, contoh studi kasus 2 akan dijelaskan oleh Koirotus. Silakan Koirotus. Untuk studi kasus yang kedua, untuk melihat apakah distribusi nilai-nilai matematika anak laki-laki lebih menyebar dibandingkan dengan distribusi nilai-nilai matematika anak-anak perempuan. Nah, ini berarti hipotesisnya yaitu sigma 1 kuadrat lebih dari sigma 2 kuadrat, di mana sigma 1 kuadrat ini mewakilkan nilai matematika anak laki-laki, sedangkan sigma 2 mewakilkan nilai matematika anak-anak perempuan. Lalu dilakukan penelitian dengan mengambil secara random 21 anak laki-laki dan 9 anak perempuan. Jadi ini merupakan sampelnya yaitu N sama dengan N1 sama dengan 21 mewakili anak laki-laki dan N2 9 yaitu mewakili sampel anak perempuan. Ternyata deviasi baku untuk 21 anak laki-laki tadi adalah 4. Sedangkan deviasi baku untuk 9 anak perempuan adalah akar 8. Jadi deviasi baku ini berarti S1-nya sama dengan 4 untuk anak laki-laki dan S2-nya sama dengan akar 8 untuk anak perempuan. Lalu bagaimana kesimpulan penelitian tersebut jika diambil alfa sama dengan 1%? Next. Nah, ini diketahuinya tadi sigma 1 kuadrat lebih dari sigma 2 kuadrat karena distribusi nilai-nilai matematika anak laki-laki lebih besar dibanding distribusi nilai matematika anak perempuan. Lalu N1 atau sampel 1 untuk anak laki-laki sama dengan 21 dan N2 untuk anak perempuan sama dengan 8. Dan deviasi baku anak laki-laki sama dengan 4 yaitu S1 sama dengan 4 dan deviasi anak perempuan akar 8. Atau S2-nya akar 8. Lalu yang pertama kita tentukan hipotesisnya. Tadi untuk hipotesis satunya yaitu sigma 1 kuadrat lebih besar dari sigma 2 kuadrat. Ini berarti distribusi nilai anak laki-laki lebih menyebar. Sedangkan untuk hipotesis nolnya, sigma 1 kuadrat kurang dari sigma 2 kuadrat. Ini berarti distribusi nilai anak laki-laki tidak lebih menyebar. Lalu yang kedua kita tentukan level signifikasi tadi alfanya sama dengan 1% atau 0,01. Lalu selanjutnya kita menentukan statistik uji. Karena studi kasus ini membandingkan antara nilai matematika anak laki-laki dan perempuan, maka kita menggunakan statistik F karena membandingkan dua populasi. Yaitu dengan rumus S1 kuadrat dibagi S2 kuadrat. Sama dengan tadi S1-nya 4 kuadrat dibagi S2-nya akar 8 kuadrat. Sama dengan 16 dibagi 8, hasilnya 2. Setelah itu kita menentukan statistik uji. Dengan menggunakan rumus statistik F, di mana alfanya tidak perlu dibagi 2 karena ini one tail. Lalu untuk derajat kebebasannya, yang pertama N1 min 1, N2 min 1. Sama dengan F alfanya tadi 1%, jadi alfanya 0,01, N1 min 1, N1-nya 21 dikurangi 1 sama dengan 20, N2 min 1, berarti 9 dikurangi 1 sama dengan 8. Next. Nah, lalu kita lihat statistik F dengan alfa sama dengan 1%. Kita tentukan nilai kritisnya, di mana tadi F 0,01, 20,8. Nah, kita lihat pada tabel statistik F-nya, untuk alfa 1%, kita lihat F1-nya 20, lalu F2-nya 8, kita lihat titik temunya, dengan nilai 5,36. Jadi nilai kritisnya 5,36. Lalu kita tentukan daerah kritis. H0 ditolak jika F hitung lebih dari 5,36. Sedangkan tadi F hitungnya sama dengan 2. Karena 2 kurang dari 5,36,
maka H0-nya tidak dapat ditolak atau H0-nya diterima. Sehingga kesimpulan dari studi kasus yang kedua ini yaitu distribusi nilai anak laki-laki tidak lebih menyebar dari distribusi nilai anak perempuan. Sekian penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.